Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari. DP 21101152610351 dari Sistem Informasi 6, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, saya akan membacakan soal nomor 1. 1. Syarat sebuah sistem informasi. Pada materi kali ini, saya akan membahas bagaimana syarat sebuah sistem informasi yang baik. Sebelum membahas syarat tersebut, kita harus mengetahui apa saja sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, firmware, produser, dan aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat untuk mencegah problem dan pengambilan keputusan. Sistem informasi harus mempunyai beberapa sifat, seperti 1. Memproses sistem yang efektif. Hal ini berhubungan dengan pengujian terhadap data yang masuk, pemakaian perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai. 2. Manajemen informasi yang efektif. Dengan kata lain, operasi manajemen keamanan dan keutuhan data yang ada harus diperhatikan. 3. Keluasan sistem informasi kehendaknya cukup luas untuk menangani suatu macam operasi. Yang keempat, kepuasan pemakai. Hal yang paling penting adalah pemakai mendapatkan pemanfaat dan puas terhadap sistem informasi. Sistem informasi tentunya memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Memiliki kecepatan akses tinggi atau volume komputasi numerik. 2. Menyediakan kecepatan komunikasi yang akurat dan kolaborasi dan di antara organisasi. 3. Menyampaikan informasi dalam jumlah besar dan mudah untuk digunakan. 4. Akses yang cepat dan tidak mahal untuk mendapatkan informasi dan mendunia. 5. Fasilitas untuk menginterpretasikan sejumlah data yang benar. 6. Meningkatkan efektif dan efisiensi dari orang-orang yang bekerja dalam kelompok, dalam satu tempat atau dalam lokasi yang berbeda di mana saja. 7. Mengotomatisasi proses bisnis dan pekerjaan manual. Adapun komponen sistem informasi terdiri dari blok masukan input, mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode-metode dan media yang digunakan untuk menangkap data yang dimasukkan, yang tepat berupa dokumen-dokumen dasar. Kemudian, blok model. Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang mudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Kemudian soal nomor 2. Komponen sistem adalah suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berintegrasi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan dalam berupa suatu subsistem atau bagian dari sistem. Komponen sistem adalah keseluruhan makna yang terdiri dari sejumlah elemen, di mana antara elemen yang satu dengan elemen lain memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang mempunyai peran penting di dalam keseluruhan aspek berlangsungnya suatu proses dalam pencapaian suatu tujuan yang di dalam sistem. Dari pendapatan para pakar di atas, dapat dikatakan bahwa komponen sistem dapat berupa subkomponen atau subunsur, atau sistem atau bagian-bagian dari sistem. Selanjutnya, soal nomor 3. Klasifikasi sistem. Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara suatu komponen dengan komponen lainnya. Karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi, maka sistem dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Berikut klasifikasi sistem menurut para ahli. Menurut Agus Mulyono 2009 dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi, sistem dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sistem abstrak atau abstrak sistem dan sistem fisik. Klasikal sistem. Sistem abstrak atau sistem abstrak sistem adalah sistem yang berupa pemikiran atau ulasan yang tidak tampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik atau physical sistem adalah sistem yang ada secara fisik dan dapat dilihat dengan mata. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia.
Sistem alamiah adalah sistem yang keberadaannya terjadi karena proses alam, bukan buatan manusia. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang terjadi melalui rancangan atau campuran tangan manusia. Kemudian sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu yaitu sistem yang operasinya dapat diprediksi secara cepat dan interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti. Sedangkan sistem tidak tentu yaitu sistem yang hasilnya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Selanjutnya, soal nomor 4, karakteristik sistem. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengelola, dan sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah yang merupakan karakteristik sistem, yaitu yang termasuk dengan komponen-komponen atau components, kemudian batas sistem atau boundary, selanjutnya lingkungan luar sistem atau environment, penghubung, interface, masukan, input, keluaran, output, pengelola, proses, sasaran, objektif atau tujuan, goal. Selanjutnya soal nomor 5. Mempengaruhi kualitas sistem adalah ketepatan waktu sangat mempengaruhi kualitas informasi. Informasi terkini selalu menjadi perhatian pengguna media sosial saat ini. Tentu masyarakat atau pengguna media sosial mengharapkan berita atau informasi dapat disebarluaskan dengan cepat, tepat, dan akurat. Salah satu prinsip dari komunikasi efektif adalah ketepatan waktu atau timeliness yang menjadi penentu kualitas informasi. Selanjutnya soal nomor 6. Informasi manajemen adalah memiliki peran penting dalam pelaksanaan suatu organisasi. Tujuan sistem informasi suatu manajemen diantaranya adalah sebagai berikut: menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga produk jasa, maupun tujuan lain yang menjadi target manajemen. Kemudian, menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media pengendali, perencana, evaluasi, serta sebagai sarana perbaikan berkelanjutan. Kemudian, menyediakan informasi pendukung yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan suatu perusahaan. Secara garis besar, sistem informasi suatu manajemen bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dan mengelola manajemen dalam suatu perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.